Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilmi Iskandar Arifin dari Prodi Teknik Informatika. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, dan sehingga sempat menikmati video saya ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Beberapa dari kita mungkin cukup abai dengan urusan korupsi. Soalnya, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, para pelaku koruptor banyak datang dari orang-orang penting seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang dewasa yang punya jabatan tinggi semata? Atau malah ada segunung cerita korupsi namun belum terungkap ke media? Sungguh pening kepala kita menjawabnya, bukan? Karena pada dasarnya, korupsi itu adalah laksana fenomena gunung es yang mencair di atas namun bisa jadi tetap beku di bawah. Bayangkan saja bila kasus korupsi yang masih beku itu dilakukan oleh kita para generasi muda. Apakah mungkin? Melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diterangkan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal di atas, artinya kita selaku generasi muda, bahkan anak kecil pun bisa termasuk pelaku korupsi, bukan? Misalnya saja seperti ini. Beli garam harganya 3.000, tapi bilangnya kepada ibu adalah 5.000. Nah, uang 2.000 ini adalah uang korupsi, kan? Begitu pula dengan bendahara yang memanipulasi uang kas untuk kepentingan pribadi dan lain sebagai contohnya. Ternyata perbuatan korupsi itu bermula dari hal kecil, ya kan teman-teman? Dari yang awalnya menggelapkan dana 2.000, lama-kelamaan bisa berubah menjadi 2 juta, dari yang awalnya 2 juta, lama-kelamaan menjadi 2 miliar mungkin. Sejatinya, korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak dari seseorang. Bagaimanakah kerugian yang ditimbulkan gara-gara korupsi? Secara sekilas, kita amat menyadari bahwa korupsi itu adalah hal yang merugikan diri kita sendiri, melainkan juga merugikan banyak orang. Tenang saja, dana yang digelapkan oleh koruptor merupakan dana hak masyarakat, di mana hak tersebut akan dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hak adalah sesuatu yang wajib untuk diberikan kepada mereka yang semestinya menerima. Jikalau tidak tersalurkan, berarti kita telah menzalimi mereka. Kenyataannya, pelaku korupsi akan menderita kerugian baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia, koruptor dicap tercela, mencuri, merampas, terhina semasa hidupnya. Sedangkan di akhirat, mereka akan mendapat siksaan yang lebih pedih. Salah satu dalil yang menguatkan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dengan yang artinya, karena sesungguhnya hulul atau korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras. Cari kerja susah, cari makan susah, dan cari uang pun juga susah. Walaupun demikian adanya, dunia hanyalah kehidupan sementara yang penuh dengan ujian. Sedangkan akhirat adalah tempat kehidupan yang kekal. Maka dari itulah, mari kita jauhi perbuatan korupsi, mulai dari hal terkecil seperti korupsi. Contohnya korupsi waktu, korupsi uang jajan,
korupsi uang kembalian, dan semoga dengan menjauhi hal-hal kecil yang tercela, kita akan dikuatkan untuk tetap istiqomah dalam kejujuran dan amanah. Korupsi juga sudah menjadi masalah besar di negara kita, Indonesia, yang membutuhkan tindakan yang segera. Negara kita dilemahkan karenanya. Saya tidak habis pikir kenapa mereka, para koruptor, tega melakukan hal tindak keji, tidak berkemanusiaan itu. Mereka-mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang yang hidupnya selalu berkecukupan, bahkan mungkin tergolong orang kaya. Mereka-mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang dengan kedudukan yang tinggi, tapi mengapa mereka masih tetap melakukan korupsi? Sungguh benar, hanya orang rakus, tamak, keji, dan jahatnya yang melakukan korupsi. Semua sektor pemerintahan kita sekarang sudah menjadi sarang nyaman bagi tikus-tikus kantor. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi terbaru yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal korupsi tersebut seakan menampar kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum korupsi dapat tumbuh subur. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah yang setiap harinya bermunculan dan menjadi topik utama di berita layar televisi. Bukan hanya itu, institusi-institusi lain seperti institusi kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga tersangkut kasus korupsi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah akibat dari korupsi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang seharusnya ditegakkan dikorupsi untuk kebenaran orang-orang tertentu. Hak-hak yang sebenarnya milik mereka, rakyat kecil, dikorupsi untuk digunakan sanak familinya sendiri. Maka dari itulah dirasa penting bagi kita semua untuk berperilaku jujur sejak dini, menyampaikan amanah dengan adil tanpa mengurangi yang seharusnya cukup, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana itu, agaknya kita sama-sama menyadari secara teori. Perilaku jujur dan amanah itu pengertiannya mudah dihafal, tapi begitu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, saya yakin teman-teman dan seluruh orang yang menyaksikan video saya ini bakal dimudahkan oleh Allah untuk berperilaku jujur. Hadirin yang berbahagia, kiranya demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan izin saya tutup dengan pantun. Aduhai enaknya sambal terasi, harumnya bikin tetangga jadi iri. Mari kita berantas korupsi yang dimulai dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.